Selamat siang dan selamat datang di perkuliahan Teknik Komunikasi Arsitektur. Di minggu ke-9 ini, kita akan membahas tentang gambar proyeksi ortogonal 3 dimensi, yaitu tentang potongan perspektif satu titik hilang. Nah, untuk sebelumnya kita akan review sebentar mengenai gambar aksonometri yang sudah disampaikan di minggu lalu. Seperti disampaikan di minggu lalu, bahwa gambar aksonometri atau proyeksi aksonometri memiliki pengertian proyeksi menggambar benda dengan ketentuan sudut proyeksi dan skala yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, perbedaan antara aksonometri dengan proyeksi ortogonal adalah kalau aksonometri, benda itu seperti direbahkan atau dimiringkan sehingga terlihat penampang atasnya. Jadi dari gambar yang di sebelah kanan ini, Anda dapat melihat massa yang berbentuk kubus ini ketika posisinya lurus maupun dimiringkan. Bila ditarik dengan proyeksi ortogonal, maka hasilnya adalah bidang segi 4 seperti berikut. Lalu ketika dimiringkan dan ditarik ortogonal, hasilnya juga bidang segi 4 seperti berikut, dengan sisi yang terdepan tergambar berupa garis vertikal. Berbeda ketika penggambarannya dilakukan dengan aksonometrik. Ketika dimiringkan ini terlihat penampangnya ikut tergambar di atas sebelah atas. Seperti ini. Jadi dalam penggambaran ini garis-garis proyeksi ditarik tegak lurus terhadap bidang proyeksi 3 dimensi secara terukur dan berskala. Lalu prinsip-prinsipnya sendiri dari gambar aksonometri adalah garis yang dalam aslinya posisinya sejajar, maka dia akan digambar sejajar pula. Seperti di sini, garis atap, posisinya sejajar dengan garis lantai. Maka penggambarannya juga tetap sejajar dan jaraknya sama antara ujung yang satu, di sini menggambarkan ketinggian, dengan ujung yang satunya lagi, ketinggiannya tetap sama. Lalu garis-garis vertikal, di sini garis-garis tembok ini, itu tetap digambarkan secara vertikal pula. Nah, lalu apa bedanya aksonometri dengan perspektif? Di sini kita mendapat dua gambar. Di sebelah kiri ada gambar aksonometri, dan di sebelah kanan adalah gambar perspektif. Sama-sama sebuah gambar di mana sebuah ruangan dipotong dan diperlihatkan isi bagian dalamnya. Nah, di gambar aksonometri ini, kita dapat melihat ini secara denah ya. Ini digambar dengan sudut tertentu, dan tadi kalau ditarik garis proyeksi, ini garis-garis dinding di sini, miringnya sama, baik dinding yang di sebelah paling kanan maupun di dinding yang di paling kiri. Juga dinding-dinding yang di dalamnya, garis kemiringan, sudut kemiringannya juga sama antara masing-masing garis. Nah, sedangkan di gambar perspektif, kita dapat melihat bahwa di sini garis lantai dengan garis plafon, juga garis bagian atas ini, kemiringannya berbeda, seolah-olah menuju ke sebuah titik di sini. Jadi, di sini juga ada garis-garis pola lantai ini, miringnya seperti menuju ke suatu titik. Nah, di sini perbedaannya memang adalah pada ada tidaknya sebuah titik hilang. Jadi, meskipun sama-sama menggambarkan sebuah potongan ruangan, gambar aksonometri itu tidak mempunyai titik hilang. Sedangkan gambar perspektif, di sini sebagai contohnya adalah perspektif dengan satu titik hilang. Bila ditarik garis-garis proyeksi atau garis paralelnya yang menyusun bidang-bidang ruangan, itu akan menuju ke satu titik. Yang titik ini disebut dengan titik hilang. Seperti itu. Nah, pengertian perspektif sendiri bisa dimaknai sebagai sebuah cara untuk mensimulasikan atau membangun tampilan ruang 3 dimensi pada permukaan 2 dimensi. Pengertian permukaan dimensi di sini tentunya adalah bidang gambar yang Anda kerjakan nantinya. Jadi perspektif ini berguna untuk menggambarkan bagaimana objek dan ruang mungkin terlihat atau terlihatnya seperti apa ketika
diamati dari sebuah sudut pandang tertentu dan dari sebuah arah tertentu. Perspektif itu bisa baik secara posisi mata manusia maupun seperti semi aerial, seperti di sebelah kanan ini perspektif satu titik hilang dengan posisi pandangnya adalah semi aerial, karena di sini menggambarkan banyak lantai, banyak ruang dalam banyak lantai. Nah, lalu perspektif satu titik hilang sendiri itu sebetulnya bisa kita amati ketika kita mengambil sebuah foto. Sebagai contoh, di sini ada foto sebuah rel kereta yang lurus hingga dua rel ini seperti menyatu di ujung di sini, menyatu dan hilang di ujung. Di sini garis pagar juga sepertinya menyatu ke arah ujung sini. Nah, bila ditarik garis-garis proyeksi, maka akan tampak bahwa posisi-posisi garis tersebut memang berujung pada satu titik. Nah, titik ini yang disebut dengan titik hilang. Titik hilang ini, dan bila ditarik garis horizontal secara tegak lurus terhadap gambar, maka akan terbentuk garis horizon. Garis horizon ini adalah mewakili posisi mata di mana orang tersebut melihat. Jadi ini adalah posisi mata kita. Ketika misalnya kita berdiri di ujung rel sini, maka kita nanti akan melihat view atau scene-nya kurang lebih seperti ini. Jadi posisi garis horizon ini akan sangat menentukan bagaimana Anda melihat sebuah ruangan atau membentuk sebuah ruangan itu nanti. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh penggunaan perspektif pertama kali yang digunakan pada abad ke-15. Jadi di sini sebuah lukisan bisa menggambarkan ruangan tersebut secara megah, secara monumental, itu ternyata dengan meletakkan titik hilangnya di bawah. Jadi semacam garis horizontalnya itu justru diletakkan di bawah. Jadi seolah-olah orang itu mendongak melihat ke arah atas, sehingga terbentuk suasana ruang yang monumental dalam lukisan ini. Contoh lain dari penggunaan perspektif satu titik hilang adalah biasanya sering dipakai untuk menggambarkan suasana ruang interior. Nah, dalam contoh ini, posisi titik hilang itu berada di tengah ruang, dan posisi garis horizonnya juga pas di tengah. Jadi benar-benar simetris ya, ini kanan, kiri, atas, bawah, sama semua. Dan ini menggambarkan posisi garis horizon di sini menggambarkan posisi manusia atau pengamatnya sedang berdiri. Jadi gambar perspektif yang dihasilkan itu bisa disebut sebagai gambar perspektif mata manusia. Yang minggu depan mungkin akan dijelaskan lebih lanjut mengenai sudut pandang perspektif seperti apa dan cara penggambaran perspektif itu seperti apa. Nah, lalu kita berlanjut ke fokus utama kita adalah potongan perspektif satu titik hilang. Potongan perspektif ini sendiri seringkali kita temukan ketika kita melihat website arsitektur atau membaca sebuah majalah atau melihat presentasi dengan konsep-konsep seperti ini. Jadi potongan perspektif itu mampu memberikan informasi penting seperti kedalaman, lebar, dan ketinggian ruang. Nah, dapat Anda lihat di contoh sebelah kanan ini, bagaimana masing-masing ruang itu memiliki kedalaman yang berbeda. Ada di sini terlihat kamar mandi dengan ruang kerja, kedalamannya seperti apa, lalu di atas kamar tidur, kedalamannya seperti apa, dan ketinggian di sini bahkan ada ketinggian lemari berbeda dengan ketinggian di loteng, dan bahkan bisa memperlihatkan adanya mezanin di sebelah kanan ini. Fungsi lain dari potongan perspektif ini adalah menggambarkan lapisan dan ketebalan elemen penyusun ruang, baik itu atap, dinding, dan lantai. Jadi kalau Anda lihat, di sini bisa menggambarkan adanya, oh ternyata di atap ini ada bukaan, mungkin ada skylight atau ada penghawaan. Lalu di sini di dinding juga ada bukaan seperti jendela atau bovenlay, dan di sini bisa menggambarkan pula plafonnya seperti apa. Plafonnya ternyata bentuknya seperti bilah-bilah kayu seperti ini. Lalu lantainya ada yang naik turun seperti ini, ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis.
Seperti itu. Kegunaan lain dari potongan perspektif adalah sebagai media untuk menampilkan sebuah detail. Misalkan di sini detail sambungan antara kaca dan lantai. Jadi sekaligus dari detail ini bisa dilihat suasana ruang di dalamnya. Nah, kebetulan contohnya ini adalah ruangan yang split level. Jadi antara posisi orang yang berada di level yang lebih rendah, itu bagaimana memandang ke yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Nah, contoh-contoh lain dalam penggunaan potongan perspektif itu seringkali digunakan juga untuk menjelaskan skema ketinggian sebuah bangunan. Seperti contoh yang di sebelah kiri ini, bagaimana di situ ada level basement atau level paling bawah, atau level ground, level di atasnya, dan level-level yang tipikal seperti apa. Juga ada atrium-atrium yang terbentuk di sini. Nah, di sini juga terlihat pula ternyata kalau potongan perspektif ini bisa memberikan atau menggambarkan kesan meruang. Ketika ternyata di belakang bangunan ini ada sebuah ruangan yang cukup besar atau ada atrium yang cukup besar. Di sisi lain, potongan perspektif juga dapat menggambarkan kondisi atau skala dari sebuah lingkungan dan bangunannya itu seperti apa. Jadi di sini mungkin bangunannya berbentuknya punya dua courtyard. Ketika dipotong secara perspektif, di situ terlihat skalanya secara manusia seperti apa. Jadi ketinggian manusia ini untuk sebagai tolak ukur untuk proporsi dari bangunannya itu sendiri, untuk menggambarkan proporsi dari bangunan ini. Juga ada pohon-pohon ini juga membantu untuk menggambarkan skala. Dari skalanya ini bangunannya seberapa tinggi sih, atau seberapa besar bangunan ini. Juga lewat potongan perspektif, kita bisa melihat fungsi-fungsi ruang. Di sini terlihat di bawah sebagai tempat parkir, lalu di ruang courtyard-nya ini untuk sebagai tempat berkumpul, dan baru di dalamnya fungsi-fungsi bangunan ini juga diperlihatkan. Nah, contoh lainnya bisa memperlihatkan ketinggian-ketinggian ruang, dan juga ada fungsi ruangnya seperti apa. Lalu suasananya masing-masing ruang itu seperti apa. Ini contoh lainnya. Lalu kemudian bagaimana caranya menggambar potongan perspektif satu titik hilang. Di sini ada dua metode. Yang metode pertama kita adalah menggunakan garis potong. Jadi yang perlu Anda lakukan pertama kali, ketika Anda sudah mendapatkan satu denah ruangan dan ingin membuat gambar potongan perspektifnya, pertama dilakukan adalah menarik garis proyeksi. Jadi di sini proyeksinya garis denahnya diproyeksikan sehingga membentuk seperti ini. Untuk ketinggian bisa disesuaikan dengan yang diinginkan. Lalu setelah mendapat bidang potong ini atau gambar potongan ini, potongan ruangnya ini, ditentukan garis horizonnya mau ada di mana. Sebagai contoh ini garis horizon mengambil sepertiga di atas. Lalu setelah mengambil garis horizon, menentukan posisi titik hilang atau VP ini, vanishing point. Dari titik hilang ini kemudian ditarik ke sudut-sudut ruangan. Nah, garis-garis horizontal ini menggambarkan sisi-sisi panjang dari denah ini, dari A ke B, dari D ke C. Nah, di sini juga diwakili posisi A ini berada di paling depan dan D di paling depan. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan garis BC ini? Nah, untuk menentukan garis BC, maka yang perlu Anda lakukan adalah memproyeksikan titik hilang hingga di sini bertemu dengan garis potong. Nah, dari garis potong kemudian Anda menarik garis dari titik B, ditarik ke proyeksi titik hilang tadi. Nah, pertemuan antara garis yang miring ini dengan garis potong itu menghasilkan B aksen. Nah, B aksen ini diproyeksikan ke bawah hingga bertemu dengan garis horizontal ini.
ini ketemu dengan titik B. Titik B ini berarti di gambar potongan ini sama dengan titik B yang ada di gambar denah. Nah, lalu dari titik B yang di gambar potongan ini, ditarik garis horizontal, seret, 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 seret. Ya, ini ketemu bidang paling belakang. Bidang paling belakang ini bidang BC ini ya. Nah, lalu ketika ini kita sudah mendapatkan kedalaman ruang. Jadi ruang posisi terdalam, posisi dinding yang terdalam, kurang lebih ada di posisi ini. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menggambarkan bukaan atau posisi pintu, jendela, atau mungkin ada dinding di sebelahnya. Nah, itu ada di langkah yang ketiga. Jadi di sini ada pintu diwakili dengan titik E dan F. Prinsipnya sama, jadi dari titik E dan F tadi ditarik ke proyeksi titik hilang di sini. Nah, dari tarikan garis ini, dari garis diagonalnya ini, diambil perpotongan dengan garis titik potong. Nah, dari titik ini tadi, kemudian diproyeksikan ke gambar bawah. Nah, untuk menentukan ketinggian pintu bisa diperkirakan menggunakan garis yang paling luar ini, lalu ditarik, ketemu titik di sisi bagian dalam, lalu dari titik itu ditarik garis horizontal ke arah titik hilang. Ini adalah cara pertama. Cara kedua adalah dengan menggunakan titik ukur. Jadi langkah pertama sama dengan metode yang pertama tadi. Di sini digambarkan dulu, ditentukan dulu garis horizonnya di mana, lalu lalu titik hilangnya ada di mana, dan ditarik garis-garis diagonal untuk menggambarkan sisi panjangnya seperti AB dan CD ini ya. Nah, ini diwakili sisi titik A dan D adalah titik yang terdepan di sini. Lalu langkah berikutnya adalah membuat titik ukur atau MP, di sini measuring point. Nah, titik ukur ini jaraknya dari titik hilang itu tidak boleh lebih kecil dari panjang bidang potong yang Anda buat. Jadi minimal adalah sama atau bahkan lebih besar. Nah, titik ukur ini kemudian dibuat di kanan dan kiri dengan jarak yang sama. Jadi titik potong di kiri ke titik hilang, lalu titik hilang ke titik potong yang kanan ini jaraknya sama ya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah membuat kedalaman ruang. Kedalaman ruang ini diwakili dengan garis Y ini ya. Garis Y ini diukur dengan dari titik paling kanan sampai ke paling kiri, ini Y ini sama dengan kedalaman ruangnya. Dari garis Y kemudian diambil titik C. C ini posisi yang diagonal yang terdalam dari A. Nah, ini diambil garis proyeksi hingga bertemu dengan titik ukur tadi. Nah, perpotongan antara garis proyeksi dengan garis diagonal ini kemudian menghasilkan titik C sebagai titik C yang di denah atas ini. Titik C dalam gambar potongan ini. Nah, langkah berikutnya, titik C tadi kemudian ditarik garis horizontal dan vertikal hingga bertemu masing-masing garis diagonalnya. Nah, ini sudah terbentuk bidang yang paling dalam. Lalu kemudian kalau ingin menggambarkan pintu, prinsipnya sama, jadi dari titik ukur ditarik ke titik-titik proyeksinya ini. Jadi ini proyeksinya seperti diputar 90 derajat ya, jadi titik A, E, F ini. Titik A, ini titik E dengan E, F dengan F. Nah, ini jaraknya, jarak di sini diukur sama dari A ke E sama, E ke F juga sama. Lalu dari masing-masing titik diambil garis proyeksi, dan di sini perpotongan garis proyeksi dan diagonal tadi digunakan untuk menentukan tinggi pintu. Nah, cara-cara lain dapat Anda pelajari di referensi di link berikut ini ya. Link ini nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi, jadi Anda bisa mempelajari sendiri mulai dari yang paling simple hingga ke link yang ketiga ini yang cukup detail. Jadi nanti silakan Anda mempelajari dan disesuaikan kebutuhannya untuk menyelesaikan tugas.
Ya, terima kasih dan selamat berlatih.